Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Purnama? Kali ini gua ada di salah satu lokasi situs sejarah di daerah Bogor. Masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan Gua Gudawang. Kawasan gua ini tuh ada di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, atau lebih tepatnya 2 jam dari pusat kota Bogor. Konon dahulu kala gua ini kerap didatangi sejumlah pendekar dari tanah Pasundan, sementara Gudawang sendiri mempunyai arti kuda lawang atau buntut kuda yang dikepang. Nah, sahabat-sahabat Purnama, sekarang gua ada di dalam gua Cimenteng, kawasan gua Gua Gudawang. Jadi di sini tuh ada 3 gua, namanya Gua Cimenteng, Simasigit, sama Cipahang. Nah, ini gua pertama yang gua kunjungin, namanya Gua Cimenteng. Nah, tadi turun tangga lumayan cukup terjal. Terus di dalamnya juga langsung disuguhin dengan view stalaktit dan stalagmit, sama lorong-lorong yang cukup dalam. Di samping gua juga ada sebuah sumur, tapi nggak tahu sumur apa namanya. Ini berupa seperti mata air gitu ya, yang biasa digunain. Nah, di atasnya di langit-langit sama kayak gua biasanya, banyak kelelawar berhinggap gitu ya. Terus pas ketika ada cahaya langsung berterbangan. Mari kita lanjutkan perjalanan ke dalam. Kita lihat view-nya kayak gimana, keunikannya kayak gimana, dan eksotika gua ini kayak gimana. Jangan lupa ngucapin salam dan tetap jaga kebersihan di lingkungan ini. Yuk, cek it out. Yang berapa meter kan? Kurang lebih 250. 250? Cek-cekan. Kita lihat perjalanan itu. Sini sudah ada lampu. Sekarang kita mau ke Gua Simasigit, gua yang kedua. Kita lihat bagaimana guanya. Nah, sahabat-sahabat Purnama, ini pintu gua yang kedua, namanya Gua Simasigit. Dan yang unik dari gua ini tuh, pintu masuk guanya tuh dibuat kayak miniatur mulut singa gitu ya. Yuk kita lihat ke dalam Gua Simasigit. Oh, ini ada cahiannya. Dari dalam Gua Simasigit. Kalau secara bebatuan sih kayaknya ini lebih bagus sih. Cuma ini pendek doang dan nggak ada lampunya, masih gelap. Tapi stalaktit dan stalagmitnya tuh lebih bagus sih kalau menurut gua. Kita sampai ke pojokan. Ayo.
Nah, sahabat penama, ini tuh guanya cukup mentok di sini. Jadi nggak ada kelanjutan lagi. Ada sih kayak lubang kecil gitu ke bawah, cuma nggak tahu itu kemana. Dan kecil banget. Ini sayang kepatah. Padahal 1 senti aja butuh beratus-ratus tahun untuk membentuk 1 senti. Jadi kalau kalian trip ke gua, jangan suka megang stalaktitnya ya. Karena ini proses tumbuhnya itu butuh waktu yang sangat lama. Oke sih. Yaudah, habis ini kita keluar. Oke sahabat-sahabat purnama, tujuan yang ketiga itu Goa Sipahang. Jadi ini tuh dari tempat lokasi tiket, dari loket ya, dari lokasi tiket itu sekitar 350 meter. Atau penasaran sih view gua yang ketiga ini, Goa Sipahang ini kayak gimana? Apakah seeksotis dari 2 gua yang tadi gua udah datengin atau kayak gimana? Yuk ikutin langkah gua di Purnama Suhandi. Check it out. Nah sahabat-sahabat purnama, ini gua sekarang ada di tengah hutan menuju Goa Sipahang. Tempatnya sih sepi, kayak kurang begitu terurus, banyak tempat-tempat aula-aula, tempat peristirahatan gitu yang terbengkalai. Kalau lihat di belakang gua juga itu ada kayak apa ya, kamar mandi gitu ya, kamar mandi. Terus ada kayak saung-saung tempat peristirahatan, tapi kayak nggak keurus gitu. Kesannya sih menimbulkan kesannya agak-agak angker gitu, agak-agak horor. Gue cuma berdoa di sini walaupun siang gini, tapi kok agak-agak merinding ya. Serius lah, ini auranya agak-agak beda sih. Tapi gue penasaran sama Goa Sipahangnya kayak gimana. Tahu lah aja Bismillah, karena gue kesini cuma pengen menikmatin keindahan alam sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah perjalanannya ini turun. Cuma kayak nggak keurus gitu ya. Terus ada kayak toilet, ini juga nggak keurus, udah rusak, seperti udah lama nggak pernah ada pengunjung ke sini. Ini gua menuju Goa Sipahang. Ini sahabat-sahabat purnama, bibir gua yang ke arah kiri, Goa Sipahang yang ke arah kiri. Ini sih tadi nggak direkomendasiin buat masuk ke dalam karena kurang safe ya. Tapi kalau dilihat ke dalam juga emang dia itu kayak sungai bawah tanah gitu, dan airnya juga cukup dalam. Jadi kayaknya kita kalau mau masuk ke dalam itu harus berenang ke dalam, dan kayaknya sih harus banyak orang deh kayaknya, nggak bisa kalau cuma berdua doang kayak ke sini. Terus juga airnya sih cukup jernih, air sungai bawah tanah gitu ya, cukup jernih. Dan guanya juga kayaknya cukup dalam guanya. Terus banyak akar-akar gantung. Nah jadi kita masuk ke gua yang ke kanan aja ya, yang cukup safe. Kita ngeliat di dalam guanya kayak gimana. Ini bibir gua yang belok ke kanannya, Goa Sipahang yang belok ke kanan.
stalakmitnya tuh kayak lebih besar aja sih, lebih gede. Dan ini juga ada sungai kecil gitu ya. Mungkin kita harus basah-basahan lagi, becek-becekan. Kita lihat ke dalam aja sebentar ya. Gelap banget, sepi, gak ada orang, cuma gue doang. Assalamualaikum. Ini jalannya agak-agak kecil gitu ya, mepet. Kita harus merangkak-rangkak. Kayaknya gua nggak bisa masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Kita keluar aja ya. Mohon maaf ya sahabat-sahabat pengnama, gua nggak bisa lebih dalam lagi masuk ke dalam gua Sipahang ini karena asli apa ya, gua bingung menceritakannya karena ada
hal yang agak-agak klinik gitu ya, yang gue rasain tadi di dalam. Padahal gue baru masuk beberapa meter aja, jadi gue putusin tadi nggak lanjut ke dalam lagi, dan gue buru-buru keluar dari gua ini. Gue saranin sih buat kalian yang mau pada masuk ke gua ini, better sih bawa temen yang agak-agak banyak ya, misalnya 4 orang, 5 orang, dan banyak-banyak berdoa sih. Nah sahabat-sahabat Purnama, sebenarnya sih gue agak mensayangkan dengan kondisi keadaan di sini ya, karena banyak, terutama di area gua Cipahang ini, sepertinya emang udah lama sekali nggak ada pengunjung ke gua Cipahang ini, karena tempat-tempatnya juga kayak di hutan-hutan belantara, terus spot-spot istirahatnya juga udah pada rusak, tadi juga toiletnya udah rusak, dan yang pasti apa ya, bukan aroma ya, suasananya tuh agak-agak bikin bulu kuduk merinding. Asik mungkin, atau karena gua cuma berdua doang kali ya, jadi agak-agak horor. Padahal sih hutannya sih cukup bagus ya, buat para pecinta hutan sama pecinta gua ini sih keren sih tempatnya, cukup eksotis gitu ya. Tapi buat kalian-kalian yang sense-nya agak sensitif like me, tolong agak gimana ya, kalian paham lah apa yang gue maksud. Nah sahabat-sahabat Purnama, gue rasa telusur gue di daerah Gua Gudawang ini gue cukupkan sampai di sini, karena gue gemeteran asli. Mungkin buat kalian semua yang mau pada berkunjung ke sini, gue saranin sih ajak teman yang agak banyakan ya, mungkin 3 orang 4 orang, jangan sendiri atau berdua, apalagi ke Gua Cipahang ini. Nah sahabat-sahabat Purnama, terima kasih udah ngikutin perjalanan gua di Gua Gudawang ini. Mohon maaf ya kalau misalnya banyak punya kekurangan, karena ini di luar perkiraan gua ya, ternyata tempat ini tuh seperti ini. Tempatnya sih masih alami, masih bagus, jadi tolong tetap jaga kelestarian alam ini, tetap jaga kebersihan, jangan lupa terus saksikan channel gua. Jangan lupa subscribe, dan kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, dan kalau ada pertanyaan seputar perjalanan gua, silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Tetap jaga kelestarian alam ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini, dan gue mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang aneh di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di perjalanan gue selanjutnya. See you.